Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Kamelia dari kelas PTK 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merancang topologi jaringan. Materinya, identifikasi ruang lingkup jaringan yang sesuai. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Adalah sebuah jaringan komputer yang cakupan areanya kecil, seperti di rumah, kantor, atau sekolah. Karakteristik khusus dari LAN yang membedakannya dengan jaringan WAN adalah transfer data yang lebih besar, cakupan area geografis yang lebih sempit, dan tidak perlunya jalur komunikasi listrik lain. Teknologi yang dipakai untuk membuat LAN ada beberapa macam, yaitu ada ARCNET dan token ring. Namun, yang lazim digunakan sekarang adalah Ethernet dan kabel UTP. Dan yang kedua ada MAN. MAN yaitu Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang cakupannya cukup luas mencapai satu atau lebih kota. Sebuah MAN biasanya menghubungkan antara beberapa LAN lokal menggunakan teknologi backbone seperti fiber optik dan menyediakan layanan banyak jaringan seperti untuk internet. Selanjutnya ada WAN. WAN yaitu Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang cakupannya cukup luas seperti antar regional atau negara. Ada beberapa teknik koneksi yang biasanya dipakai untuk membuat wide area network. Selanjutnya ada menghitung besarnya kapasitas jaringan. Bandwidth adalah ukuran banyak data yang dapat ditransfer dalam satuan waktu tertentu pada medium tertentu antara dua titik lokasi. Satuan bandwidth adalah bits per second atau BPS. Contohnya yaitu bandwidth sebuah koneksi internet adalah 60 Mbps. Artinya, koneksi internet tersebut mampu untuk memindahkan maksimal sebanyak 60 juta bit data tiap detiknya. Selanjutnya ada menghitung kebutuhan bandwidth sebuah kantor. Kebutuhan bandwidth sebuah kantor maka perlu kita hitung dulu, yaitu ada jumlah. Yang pertama ada jumlah PC, laptop, dan peralatan lain yang terkoneksi membutuhkan download dan upload ke koneksi internet. Dan yang kedua ada batas maksimal bandwidth download dan upload yang diizinkan di sebuah perangkat menurut peraturan atau kebijakan kantor tersebut, atau batas maksimal bandwidth ini juga memperhitungkan jenis dan ukuran file yang rutin ditransfer. Misal, apakah hanya teks atau gambar atau video atau audio, apakah transfernya per batch atau real time seperti data CCTV, beberapa ukuran rata-rata file, dan seberapa sering pengiriman pada saat yang sama. Sehingga cara untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan bandwidth sesuatu kantor dapat dilakukan dengan perhitungan bandwidth yang dibutuhkan sama dengan jumlah perangkat atau user dikali batas bandwidth satu perangkat. Selanjutnya, menentukan besaran bandwidth setiap segmen. Mengetahui batas bandwidth yang digunakan perlu diperhatikan sebab bila ternyata batas bandwidth tersebut lebih kecil daripada yang diperkirakan, maka akan membuat jaringan lambat prosesnya. Dan sebaliknya, jika batas bandwidth tersebut besar dan mencakupi penggunaan, maka jaringan akan lancar dipakai.
Selanjutnya, itu pertama ada packet tracer adalah simulator alat-alat jaringan yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, dan alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academic. Tujuan untuk Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip kerja jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Selanjutnya ada tutorial membuat topologi di Cisco Pocket Tracer. Caranya yaitu yang pertama, tentukan terlebih dahulu kita akan membuat topologi jenis apa, sesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang kedua, setelah itu buka aplikasi Cisco Packet Tracer Anda. Di sini kami akan membuat jenis topologi tadi. Dan yang ketiga, siapkan 9 PC, 3 HUB, dan 1 router. Yang keempat, setting IP address. Yang pertama ada PC, IP address. Di sini ada 192.168.10. Yang kedua ada hub. IP address-nya contohnya yaitu 192.168.11. Di sini dan yang kelima, pasangkan kabel strike di antara PC dan hub. Yang selanjutnya setelah itu pasangkan kabel cross di antara hub dan router. Dan yang terakhir, jika kabel sudah berwarna hijau, berarti itu sudah bisa. Selanjutnya, ada mempertimbangkan fitur-fitur fisik sebagai hasil dari desain jaringan. Di sini, kelompok kami menggunakan jenis topologi tree atau pohon dengan server 3 hub, 10 PC pada Cisco Packet Tracer dan dikonfigurasi menggunakan IP kelas C, yaitu 192.168.10 dan seterusnya. Cara mengkonfigurasinya yaitu statik pada masing-masing PC dan server bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kebutuhan perangkat jaringan yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada PC 92, yang kedua ada hub 3 buah, yang ketiga ada router 1 buah, dan yang keempat ada kabel strike 9 buah, dan yang terakhir ada kabel 3. Jaringan sesuai dengan gedung. Seperti contoh di bawah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.